Sering nggak sih kita janji ke diri sendiri, oke, hari ini pokoknya harus dikerjain. Tapi tahu-tahu udah malam dan kita belum ngapa-ngapain? Nah, di sini kita bakal bongkar satu teknik yang super simple dan mungkin agak aneh dari Jepang, yang bisa bantu kita lawan kebiasaan menunda-nunda. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita semua kenal lah sama bisikan maut yang satu ini. Suara kecil di kepala kita yang selalu bilang kalau besok adalah hari yang lebih baik, kita bakal lebih segar, lebih siap. Tapi anehnya, besok itu kayaknya nggak pernah datang ya kan? Dan tahu nggak, bisikan kecil besok aja itu ternyata adalah awal dari sebuah jebakan. Jebakan yang bikin kita terjebak dalam siklus yang melelahkan banget. Yuk kita bedah bareng-barang lingkaran setan ini. Semuanya tuh berawal dari sini. Tugas-tugas penting, niat baik buat olahraga, atau keinginan belajar skill baru. Semuanya berhenti jadi rencana doang. Jadi wacana yang asyik diomongin, tapi nggak pernah dimulai. Makin lama kita menunda, ya makin deket juga deadline-nya. Nah, di momen inilah, rasa cemas mulai merayap masuk. Tekanan mulai berasa, dan tugas yang tadinya kelihatan gampang, sekarang malah jadi kayak monster yang nakutin. Dan yang paling aneh, atau ironis ya, energi mental kita tuh habis bukan karena ngerjain tugasnya loh, tapi justru karena rasa bersalah dan cemas akibat mikirin tugas itu terus-terusan. Dan inilah puncaknya. Seharian rasanya capek banget. Padahal kalau dipikir-pikir, kita belum ngelakuin apa-apa secara fisik. Pikiran kita yang kerja rodi, berantem sama diri sendiri, dan akhirnya kita kehabisan bensin bahkan sebelum mulai jalan. Terus gimana dong cara keluar dari lingkaran ini? Tenang, solusinya ternyata datang dari sebuah rahasia simpel, dari budaya yang terkenal banget sama disiplinnya, Jepang. Rahasianya itu ada dalam sebuah filosofi yang namanya Kaizen. Keren ya namanya. Kalau kita pecah nih, Kai itu artinya berubah, dan Zen itu kebijaksanaan. Jadi intinya Kaizen itu adalah seni membuat perubahan-perubahan kecil yang bijak, tapi terus-menerus. Nah, dari filosofi Kaizen inilah lahir sebuah konsep inti yang praktis banget dan bisa langsung kita coba. Namanya prinsip 1 menit. Aturannya super gampang. Pertama, pilih satu aja kebiasaan yang pengen kamu bangun. Kedua, paksa diri kamu buat lakuin itu hanya selama 1 menit. Nggak boleh lebih. Ketiga, dan ini kuncinya, lakuin di jam yang sama setiap hari, biar jadi ritme. Contohnya nih ya, pengen bisa main gitar. Jangan mikir harus latihan sejam. Cukup genjreng-genjreng aja selama 60 detik. Pengen jadi rajin baca buku, cukup baca 1 halaman aja sebelum tidur. Pengen lebih fit, coba deh plank selama 1 menit tiap pagi. Sesimpel itu. Oke, mungkin sekarang kamu mikir, hah? Cuma 1 menit? Emang ada hasilnya? Nah, justru disitulah letak kejeniusannya. Yuk kita lihat psikologi di balik kekuatan kemenangan kecil ini. Jadi kuncinya di sini, ketika targetnya itu gampang banget, otak kita jadi nggak punya alasan buat nolak. Alasan klise kayak, capek atau, duh nggak ada waktu, itu langsung nggak berlaku. Siapa coba yang nggak punya waktu cuma 1 menit? Setiap kali kamu berhasil menyelesaikan tantangan 1 menit itu, ada loh perasaan puas yang muncul, sebuah kemenangan kecil. Nah, perasaan berhasil inilah yang secara psikologis bikin kita ketagihan dan jadi semangat buat ngelakuin lagi besok. Jadi, pelajaran utamanya begini. Konsistensi itu jauh lebih kuat daripada intensitas. Melakukan hal kecil setiap hari, itu pasti akan selalu menang melawan usaha gede-gedean yang cuma sekali doang terus berhenti. Kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten ini bukan cuma soal perasaan seneng sesaat loh. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal membangun identitas baru. Saat kamu baca buku 1 menit setiap hari, kamu bukan lagi sekedar orang yang pengen rajin baca, tapi kamu sedang dalam proses menjadi seorang pembaca. Nah, pergeseran identitas ini yang paling penting. Terus, gimana efeknya untuk jangka panjang? Disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Mirip banget sama sebuah konsep yang sangat kuat dari dunia keuangan. Prinsip ini tuh cara kerjanya persis kayak compound interest atau bunga berbunga. Investasi 1 menit setiap hari mungkin kelihatannya sepele banget di awal, tapi efeknya itu bakal numpuk dan tumbuh secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Coba deh bayangin, di minggu pertama, hasilnya mungkin nyaris nggak kelihatan. Setelah sebulan, kemajuan mulai terasa. Tapi coba lihat setelah setahun kamu konsisten. Hasilnya bakal jauh lebih dahsyat dibandingkan semangat di awal doang yang cuma bertahan seminggu. Jadi, setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya bukan lagi bagaimana, tapi kapan. Dan jawaban untuk kapan adalah sekarang. Jawaban untuk bagaimana ternyata jauh lebih simpel dari yang kita bayangkan.
Kunci untuk memulai perubahan besar dalam hidup kamu itu ada di angka ini. 60 detik. Cuma itu modal yang kamu butuhin untuk mengambil langkah pertama hari ini juga. Jadi coba deh, sekarang kamu pikirkan sejenak. Satu kebiasaan kecil apa yang paling pengen kamu bangun? Mulai aja dari 1 menit. Apa langkah super kecil yang akan kamu ambil hari ini untuk jadi versi dirimu yang lebih baik besok?